Halo para Wira, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan mikir dulu kemana-mana toh. Di sini mikir dulu bersama saya Nabil Hamdini dalam podcast IBS. Nah, dalam podcast IBS kali ini kita akan mengangkat tema tentang gimana sih serunya jadi mahasiswa kewirausahaan di FEB UNM. Sekarang saya sudah kedatangan tamu dari salah satu mahasiswa program studi kewirausahaan di FEB UNM. Dia adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi. Namanya adalah Rifki Hidayat. Halo Kak Rifki Hidayat. Hai Kak. Oke, boleh mungkin silakan menyapa para wira yang sedang menonton video ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kesempatan tadi Kak Nabil. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Rifki Hidayat. Kalau tadi disampaikan sama Kak Nabil, mahasiswa berprestasi itu mungkin cukup berlebihan ya. Mungkin bisa saja saya seperti dengan teman-teman yang lain. Keseharian saya itu betul yang disampaikan tadi dengan Kak Nabil. Saya kesehariannya itu sebagai mahasiswa aktif di Prodi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar, gitu kan. Oke, mahasiswa aktif ya di Prodi Kewirausahaan di Universitas Negeri Makassar. Nah, kita ingin tahu lebih dalam nih Kak. Kakak Kak Rifki ini di Prodi Kewirausahaan itu join di angkatan keberapa? Dan ada nggak sih suka duka yang bisa diceritain dalam perjalanan dari mendaftar hingga sekarang berkuliah di program studi kewirausahaan? Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari Kak Nabil. Berbicara mengenai angkatan sendiri, sekarang saya itu semester 4 ya, menuju semester 5 Kak Nabil. Dengan demikian saya angkatan 2020. Otomatis saya juga angkatan kedua di Prodi Kewirausahaan ini. Terbilang karena Prodi Kewirausahaan ini adalah prodi baru ya di Universitas Negeri Makassar, Kak Nabil. Para wira, untuk suka dukanya sendiri, saya kan salah satu mahasiswa yang penerima beasiswa, begitu kan Nabil. Awalnya saya mendaftar ke sana kemari untuk mencari beasiswa. Alhamdulillah lulus di Universitas Negeri Makassar di Prodi Kewirausahaan. Kalau bicara suka dukanya, saya kan termasuk angkatan corona ya. Kalau disebutnya sekarang kan Nabil ya. Iya. Angkatan corona. Saya bersama teman-teman sampai semester 3 itu online. Jadi beberapa materi kita terima secara online. Semester 4, semester 3-nya saya itu lulus pertukaran dengan teman-teman kewirausahaan. Kemarin berangkat ke Jawa. Terus berbicara hal-hal lainnya lagi, kalau saya bilang sukanya itu karena rata-rata atau seperduanya satu teman kelas saya itu adalah sebagian besar sudah berwirausaha begitu. Jadi sedikit-sedikit alhamdulillah sudah kecipratan begitu kan Nabil. Jadi begitu berbicara mengenai suka dukanya. Oke, jadi tadi Kak Rifki bilang sebagian sudah berwirausaha dan sudah kecipratan juga berwirausaha sebagai mahasiswa di kewirausahaan. Nah, jadi saya mau tanya dulu nih, Kak Rifki ada usaha juga selain jadi mahasiswa? Alhamdulillah ada, sementara merintis juga. Lagi rintis apa Kak? Kebetulan kan saya basicnya pada saat SMK itu desain ya, jurusan multimedia. Jadi saya punya buat bisnis pada saat dari Jawa. Saya mulai bisnis itu toko online begitu kan Nabil, dari Google Business. Modelnya itu online, website di mana di dalamnya itu saya menyediakan bagian gabungan-gabungan begitu daripada editing yang kerja dari rumah. Jadi saya fasilitasi dalam satu aplikasi untuk diakses. Sisa saya sampaikan bahwasanya ini yang ingin dibuat, kedepannya sisa saya sampaikan lagi ke konsumen gitu Kak. Oke, ini mulai rintis usahanya sejak kapan Kak Arif? Dimulai kalau merintisnya dalam bentuk aplikasi secara mobile itu semester 3 kan Nabil. Semester 3 ya? 2021 gitu. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke. Kemarin pas merintis ini enggak ada tabrakan enggak dengan kesibukan Kak Rifki sebagai mahasiswa juga? Atau gimana sih? Ini Kak Rifki kan merintis usaha, tapi statusnya juga sebagai mahasiswa aktif. Mungkin juga ada organisasi atau ada kegiatan lainnya. Gimana sih Kak itu bagi waktunya? Nah, kalau masalah waktu ya Kak, untuk awal merintisnya saya awal merintisnya dalam aplikasi itu saya sebutkan tadi pada saat ke Jawa gitu. Pada saat pertukaran, karena kebetulan ada tugas, jadi saya punya basicnya, saya sudah jalani secara online.
saya lanjutkan dengan membuat aplikasinya, karena rugi saja kalau saya tidak mengikuti kemajuan teknologi juga kan Nabil ya. Saya tidak mengikuti kemajuan teknologi, saya bentuk aplikasi supaya lebih mudah dijangkau gitu dengan customer. Kalau hal-hal lainnya itu lebih ke motivasi dari teman-teman sendiri dalam menjalankan usaha ini, karena teman-teman saya juga punya usaha dan sudah mulai berjalan, alhamdulillah sukses. Saya sempat juga terjun ke lapangan bersama teman-teman, dan itu jadi motivasi untuk saya untuk melanjutkan atau merintis usaha saya tersebut kan Nabil. Oke, jadi katanya ini waktu dirintis waktu pertukaran pelajar ya? Ya, betul Kak. Ke Jawa, ke universitas mana Kak? Swadaya Gunung Jati Kak, Cirebon. Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Itu dalam program MBKM ya? Ya, betul Kak, betul. Oke, jadi Kak Rifki ini termasuk mahasiswa aktif dan juga mengambil banyak kesempatan ya di MBKM. Organisasi, ikut organisasi apa Kak? Alhamdulillah, kalau organisasi saya sementara ini menjabat juga sebagai pemangku adat di salah satu UKM, yaitu UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar kan Nabil. Oke, kalau selempang yang dipakai ini Kak, selempang apa itu? Mungkin boleh diperkenalkan sama para wira juga. Alhamdulillah kemarin sempat mengikuti kegiatan ya, yaitu dunia major kedutaan, yaitu alhamdulillah dikasih amanah sebagai duta remaja berbakat Sulawesi Selatan tahun 2022. Oke ya, hebat sekali Kak Rifki. Nah, kita kembali nih bahas tentang kuliah sambil membangun usaha. Nah, itu ada kendala nggak sih? Maksudnya mungkin ada hambatan dari segi membagi waktu, atau dari segi support dari keluarga mungkin, atau dari dosen mungkin. Apakah mungkin ketika merintis usaha ini ada tidak kuliah yang terganggu sehingga mungkin ada sedikit wejangan kali ya dari dosen maupun dari keluarga kan? Mungkin bisa diceritakan Kak gimana lebih detailnya lagi tentang tantangan kuliah sambil membangun usaha. Terima kasih ya Kak Nabil untuk pertanyaannya. Berbicara mengenai tantangan dalam merintis usaha saya sambil mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, dan juga sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi ini. Untuk tantangannya sendiri yaitu pertama, saya kan masih kurang dalam pengetahuan aplikasinya. Saya cuman basicnya editing. Alhamdulillah pernah mengikuti beberapa event-event juga. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan mengenai konsep editing ini. Untuk tantangannya itu saya kembalikan tadi. Saya alhamdulillah dibantu pada saat di Jawa itu difasilitasi oleh salah satu dosen. Saya ingat sekali pada saat itu untuk mengembangkannya dalam bentuk aplikasi. Jadi tantangannya seperti itu. Untuk masalah organisasi dan perkuliahan, alhamdulillah malahan organisasi dan mata kuliah ini yang menunjang saya kan Nabil. Ada beberapa mata kuliah yang baru saya dapat dan nuansanya baru tapi relate dan menunjang begitu kan Nabil. Menunjang dalam membuat bisnis saya ini lebih ke depannya lebih maju lagi dan berbasis teknologi intinya. Jadi lebih gampang lebih mudah untuk diakses oleh teman-teman dan para wira sekalian mungkin. Oke, tadi Kak Rifki udah menyinggung ada dosen yang membantu dan ada juga mata kuliah yang relate ya, yang bisa menunjang apa yang dilakukan oleh Kak Rifki sejauh ini. Nah, boleh gak sih sebut nama dosennya, dan mungkin untuk mata kuliahnya tadi buat jadi info juga buat teman-teman kita nih belajar apa di sini ya kan? Kalau untuk di Universitas Negeri Makassar ini ada satu mata kuliah yang sangat unik. Mungkin unik ya bagi saya karena baru mendapatnya Kak. Iya. Itu nama mata kuliah itu Feasibility and Business Plan. Di mana diajar oleh Pak Alfa. Pak Alfa di mata kuliah ini Feasibility and Business Plan ini kita diajarkan untuk merancang plan-plan ke depannya. Bukan hanya ketika kita tertabrak di plan A, kita masih punya plan B. Di situ kita diajarkan. Ini yang saya praktekkan juga di masalah bisnis saya kan Nabil. Misalnya bisnis saya stuck di sini, teman-teman saya punya bisnis ini, teknologinya sudah canggih juga berbasis ini. Kira-kira apa yang membedakan dan mengunik dibanding teman-teman saya pelajari di mata kuliah ini kan Nabil. Mungkin itu yang agak unik dan menarik sekali. Oke, jadi kita udah tahu nih Kak Rifki belajar mata kuliah yang unik. Salah satunya Feasibility and Business Plan. Dosennya Pak Alfa ya. Halo Pak Alfa, mungkin lagi nonton. Jadi mahasiswanya Pak Alfa sedang berbangga ini menyebutkan Pak Alfa sebagai pengajar yang hebat ya tentunya. Nah,
seru gak sih kuliah di sini sebagai mahasiswa kewirausahaan? Apalagi kan ini baru angkatan kedua. Betul. Seru gak sih? Kalau dari ceritanya tadi kan kita bahas tentang tantangan, apa yang dilakuin, apa yang Kak Rifki pangku selama ini, jabatan apa saja, organisasi apa saja. Betul, Kak. Nah, kita mau tahu nih, seru gak sih sebagai mahasiswa yang apalagi sebagai angkatan kedua nih di kampus ini? Berbicara mengenai keseruannya ya Kak Nabil, sebenarnya ada dua yang menjadi sorotan saya di prodi kewirausahaan ini. Kan tadi yang pertama saya sudah sebutkan bahwasanya ada beberapa teman seperdua bahkan dari teman kelas saya itu sudah memiliki bisnis. Saya mulai terjun, tanpa terjun pun mereka sudah menyampaikan kiat-kiatnya di pebisnis yang sukses begitu kan Nabil. Yang kedua itu ada program dari salah satu dosen, mungkin ini juga program dari dosen-dosen. Dia itu kayak terjun ke lapangan untuk membantu UMKM begitu Kak, UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Alhamdulillah kemarin saya juga terjun bersama salah satu dosen di Barombong ya, salah satu UMKM Mamiri, itu usaha dari salah satu dosen juga yang ada di prodi kewirausahaan ini Kak. Itu yang menjadi hal unik dan menarik sekali menurut saya Kak Nabil. Karena di lain sisi saya tidak belajar bisnis saja, teman-teman saya secara langsung memberikan kiat-kiat begitu. Kita berdiskusinya tidak kosong, mungkin kelihatan dari teman-teman kita cuma bercanda tertawa, cuman menurut saya itu ada isinya. Entahkah itu teman-teman saya ada yang berbicara masalah profit yang notabene saya belum tahu begitu kan Nabil, tapi sedikit demi sedikit alhamdulillah adalah gambaran mengenai usaha itu sendiri. Mungkin itu dua sorotan saya kan Nabil. Oke, kita dari tadi nih masih bahas seru tentang gimana sih dunia bisnis, kuliah sambil bisnis, ya kan? Nah, mungkin teman-teman para wira juga mau tahu gimana sih dosen-dosennya, teman-temannya, kakak seniornya, ya kan, juniornya, biar ada gambaran nih buat teman-teman para wira yang pengen join di prodi kewirausahaan, biar tahu serunya tuh kayak gimana. Rifki, boleh tolong diceritakan? Berbicara mengenai keseharian saya serta dosen-dosen dan senior-seniornya ya kan Nabil. Iya. Menurut saya kalau dari dosen-dosennya sendiri itu sudah cukup baik sekali, di mana kan ini ada program, salah satu program cetusan dari Kemendikbud mengenai kampus merdeka, ada 9 program di dalamnya. Alhamdulillah menurut saya dosen-dosennya itu cukup update, dan yang diberi tanggung jawab mulai dari PA serta dosen-dosen lainnya itu sudah paham. Jadi untuk mahasiswa kewirausahaan tidak perlu takut lagi jika ingin melanjutkan hal-hal tersebut. Jadi sudah dosen-dosennya sudah update, gaul. Masalah organisasi pun begitu. Ada beberapa dosen bahkan keseluruhan dia sudah paham dan cukup menunjang kami Kak dalam hal organisasi maupun mengikuti program MBKM. Saya sempat gembira tapi agak haru juga karena agak saya kembali pada saat dari Jawa itu belum saya mengurus ada kognisi nilai, itu dosen PA saya Pak Rakib, dia langsung memotivasi saya lagi untuk ikut kembali program kampus merdeka. Di salah satunya itu dalam apapun, apakah kampus mengajar ataupun magang dan sebagainya, dia yang mendukung Kak. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa kewirausahaan tidak perlu lagi pusing kita yang mencari keluar, tapi dosen sendiri yang memfasilitasi kita kan Nabil. Dan untuk senior-seniornya sendiri ya alhamdulillah sebagai Kak Nabil juga sebagai salah satu senior saya ya, alhamdulillah ada ilmu lah saya dapatkan dari Kak Nabil, beberapa pengalaman juga. Kemarin sempat cerita-cerita adalah meskipun bincang-bincang sedikit via WhatsApp, tapi adalah yang nyangkut begitu dari Kak Nabil yang disampaikan. Saya rasa cukup humble ya Kak dari kakak-kakak di prodi kewirausahaan ini. Ada nggak sih dosen atau senior yang galak nih selama kuliah di sini? Kalau berbicara galak, mungkin bukan galak ya Kak Nabil, lebih ketegasannya begitu. Kalau saya bisa bilang tadi salah satu dosen yaitu Pak Rakib itu sendiri selaku PA itu dia lebih ke tegas, jadi saya agak sedikit memotivasi juga. Bahwasanya kita harus selesai dengan tepat waktu dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal tersebut ya. Iya. Bukan cuma saya. Jadi Pak Rakib katanya Kak Rifki ini Pak Rakib tegas. Bukan galak ya, tegas ya Pak ya. Oke. Kalau seniornya ada yang galak atau yang tegas juga? Ada nggak? Kalau untuk senior sendiri atau nggak dekat sama seniornya nih? Alhamdulillah ada beberapa senior ya, bukan galak sih Kak. Lebih ke mungkin sifatnya aja ya Kak. Mungkin agak memang spill ya. Ya agak pendiam begitu, seperti apalagi saya juga Kak ini agak lumayan introvert sebenarnya.
Jadi untuk senior-seniornya sampai saat ini cukup humble ya Kak. Oke, Alhamdulillah. nggak ada yang galak? Sampai saat ini alhamdulillah. 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 Oh, cari aman kayaknya. Oke, jadi kata Kak Rifki tadi dia introvert ya, tapi sudah cukup hebat sekali Kak Rifki bisa menemani saya di sini berbincang di depan kamera. Oke, kita applause dulu ya buat Kak Rifki, buat teman-teman di prodi kewirausahaan juga. Nah, kita tadi udah bahas serunya mata kuliah apa saja yang relate, yang unik ya kan. Nah, boleh nggak sih Kak Rifki ini kasih review deh buat teman-teman parawira. Nah, kalau kuliah di prodi kewirausahaan itu bakal jadi apa sih? Maksudnya lulusannya gitu. Iya, ya? lulusannya bakal jadi apa? Dari sependek pengetahuan saya kayak mengenai, kan ini baru angkatan kedua. Angkatan ketiga Kak, udah 3. Sudah ada masuk kan? Maksudnya dari Nanti saya. OTW 4. Alhamdulillah sudah OTW 4. Lulusannya itu bisa jadi salah satu pastinya ya berbau masalah usaha, entrepreneur, pastinya startup. Sangat menunjang sekali, apalagi ada beberapa program studi yang sudah mata kuliahnya itu kita sudah terjun ke lapangan untuk masalah pembelajarannya, jadi kiat-kiat untuk menjadi startup dan wirausaha muda mungkin sudah bisa ditunjang. Hal-hal lainnya bisa jadi manajer bisnis pastinya Kak ya, manajer bisnis, konsultan bisnis. Meskipun mungkin anggapannya teman-teman salah satu mata kuliah atau jurusan di kewirausahaan ini bukan pendidikan ya Kak. Iya, bukan pendidikan, namun secara hasil kedepannya itu sangat menunjang juga menjadi tenaga pengajar. Mengapa saya katakan demikian? Bahwasannya keunggulan dari Universitas Negeri Makassar ini Kak, mungkin salah satunya juga perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah memiliki prodi kewirausahaan ini sendiri. Bisa terbilang saya survei ada beberapa perguruan tinggi, mungkin bisa dibilang pertama dan satu-satunya yang sementara saya dapatkan sepengetahuan saya itu Universitas Negeri Makassar yang memiliki mata kuliah ini. Jadi jika ingin menunjang dosen dan pengajar mungkin bisa sekali kan ambil ke depannya. Mungkin itu Kak. Oke, jadi tadi ini ya udah disebutin kalau misalnya nanti bakal jadi pengusaha, terus bisa buat startup juga, bisa jadi manajer, konsultan, pengajar juga kan. Nah, yang penting tuh kalau kita kuliah di kewirausahaan itu kita ubah mindset nih. Mahasiswa yang tadinya kalau lulus bakal jadi job seeker atau pencari pekerjaan. Nah, kalau kita kuliah di kewirausahaan tuh kita harus punya mindset kalau lulus kita harus menjadi job creator atau pencipta lapangan pekerjaan. Nah, buat Kak Rifki, suka duka kuliah di sini. Mungkin ini akan diputar nih musik haru. Suka duka dulu dong Kak. Gimana sih suka dukanya kuliah di sini? Sudah berapa tahun Kak? Alhamdulillah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Oke. Suka dukanya dong selama 2 tahun ini. Biar teman-teman juga tahu kan. Kalau suka dukanya itu sendiri Kak, masalah duka dulu ya Kak. Iya, duka. Biar ujungnya sebentar ada kelas begitu masalah. Jadi editor nanti bisa tolong diedit ya, kasih musik haru ya. Jadi kita bahas dukanya dulu. Dukanya itu yang saya sampaikan tadi kan Nabil. Pada awalnya kuliah online ini mungkin bisa jadi salah satu cerita duka ya. Iya. Karena saya tidak bisa bertatapan langsung dengan teman-teman juga orang-orang hebat seperti pengajar dan sebagainya, dosen-dosennya. Ini menjadi salah satu cerita, apalagi di angkatan kami ya, yang diawali kuliah secara online, begitu kan Nabil. Untuk prakteknya sendiri terbatasi, kita terjun secara langsung lapangan. Mungkin kita cuma bisa menjangkau di area-area kampung begitu Kak, area kampung kami sendiri sebagai objek dari tugas kami Kak. Untuk dukanya lagi mungkin cukup itu ya, karena sampai saat ini saya rasakan karena teman-teman di prodi kewirausahaan ini dia biasanya kan kalau kita mindsetnya sama teman-teman kalau kita punya usaha bicaranya lebih terdepan begitu dibanding kita teman-teman, tapi mereka yang kayak merangkul dan menarik kami kan Abil, ayo kita berwirausaha, ayo kita menghasilkan di usia muda pastinya. Di usia muda. Kalau untuk sukanya itu ya itu saya sampaikan tadi kan Abil, bahwasanya saya di prodi kewirausahaan ini dikelilingi dengan orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha, bahkan usianya itu terbilang ada yang lebih muda dibanding saya, usia muda, entrepreneur, dan alhamdulillah bisa dibilang penghasilannya wah begitu kan Abil. Jadi saya sempat juga terjun ilmu baru begitu Kak,
yang saya dapatkan. Di dalamnya juga banyak orang-orang hebat. Saya pun mengikuti lomba ini, bisa dibilang ada beberapa mata kuliah yang relate karena seperti yang saya sampaikan tadi, apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan itu sebenarnya tidak jauh-jauh juga dari apa yang saya sampaikan pada saat mengikuti kegiatan kedutaan ini. Oke. Gitu, Kak. Oke, itu duka ya. Iya, Duka. Kak. Suka udah tadi. Sudah, alhamdulillah. Jadi itu tadi editor ya, tolong di variasiin musiknya. Oke, jadi kalau duka ini ya lebih ke masalah online, Iya, terbatas gitu kan. Tapi yang kita tahu sekarang kan udah lebih Alhamdulillah. variatif ya Iya, Kak. cara belajarnya. Ada yang offline, ada yang online. Jadi ya buat teman-teman yang pengen join nanti gak usah ragu sama duka yang disebut oleh Kak Rifki. Nanti join aja, kita ambil suka-sukanya aja ya. Nah, tadi kita udah bahas nih serunya gimana, suka dukanya apa, mata kuliahnya apa, terus kalau lulus mau jadi apa. Sekarang nih buat Kak Rifki, gimana sih caranya buat gabung nih, buat jadi adiknya kita, buat jadi adiknya Kak Nabil, buat jadi adiknya Kak Rifki juga, itu gimana Kak? Baik kan, begini Kak, untuk teman-teman para wira ya dan calon pendaftar, sudah ada jalur yang diumumkan begitu Kak, sudah ada pengumuman, sudah yang lewat itu jalur SN dan jalur SBMPTN. Mungkin kesempatan teman-teman untuk join di prodi kewirausahaan ini masih ada tersisa satu jalur Kak. Oke. Itu jalur mandiri yang insya Allah terbuka sampai tanggal 8 Kak. Jadi saya harap teman-teman di luar sana jangan ragu untuk masuk di prodi kewirausahaan ini, karena saya rasa prodi kewirausahaan ini yang sangat relate dengan kehidupan kita Kak. Kan prodi kewirausahaan ini yang saya tangkap ya, ada 2 poin, yaitu wira dan usaha, di mana usaha itu sendiri mulai dari bangun tidur kita sudah kita aplikasikan begitu. Tinggal kita ke depannya mengaplikasikannya sampai menghasilkan keuntungan begitu kan, Nabil, menjadi sebuah kewirausahaan. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak hanya sebagai mahasiswa yang aktif untuk menjadi startup, tapi contohnya saat ini ke masalah prestasi di luar kedutaan ini bahkan bisa disentuh dari prodi kewirausahaan. Iya, Jadi mungkin itu teman-teman pada sampai tanggal 8 ya Kak, tanggal 8 pendaftarannya. Jadi saya harap teman-teman, prodi ini mungkin terbilang baru tapi sangat baik dan relate untuk teman-teman. Jadi saya harap teman-teman pandai-pandailah dalam memilih jurusan begitu Kak. Jadi saya tambah nih Kak ya. Jadi kan udah ada nih yang lolos SNMPTN, udah ada yang lolos SBMPTN. Nah, kami tunggu ya buat bergabung di sini. Selamat buat kalian yang lolos SNMPTN dan juga SBMPTN. Buat yang nggak lolos keduanya nih, jangan berkecil hati. Kita ada jalur mandiri. Jalur mandiri itu udah buka dari tanggal 1 Juni bulan kemarin. Nah, sampai tanggal 8 Juli bulan ini. Dicatat ya, 8 Juli. Diingat ya. Nah, pendaftarannya cuma sampai 8 Juli. Kalau kalian ngelewatin tuh sayang banget gak bisa jadi adiknya kita ya. Oke, buat info lebih lanjut kalian boleh stalk di Instagram @prodikewirausahaan FEB-UNM. Nanti akan dicantumin juga di video ini. Sama Instagram saya dan Instagram Kak Rifki ya, biar naik ya followersnya. Oke, Kak Rifki ada yang mau disampaikan kepada para wira? baik, mungkin ini sedikit penyampaian ya Kak dari yang saya dapatkan selama menjadi mahasiswa dan aktif di organisasi. Mungkin agak anu Musik ya Kak. haru lagi nih. Enggak. Kan bisa sampaikan pada tahun 1945 berkumpul kaum muda dan kaum tua Kak. Iya. Dia itu dengan tujuan untuk menculik Bung Karno pada saat itu agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, poin di sini adalah sejarah berdirinya sebuah bangsa itu tidak lepas dari peran pemuda. Nah, untuk teman-teman, saya harap jangan ragu jika ingin berperan juga dalam memajukan bangsa. Entahkah itu melalui kesehariannya teman-teman sebagai pengusaha muda, apapun itu, kita harumkan nama bangsa. Kita tingkatkanlah literasi juga Kak, itu penting. Dimana kita secara simbolis juga paham bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi, tapi nyatanya di Indonesia tingkat literasi itu cukup rendah Kak. Mengapa saya sampaikan kepada teman-teman semua para wira dan mungkin calon mahasiswa baru kewirausahaan, siapa lagi yang akan menggantikan begitu Kak sosok Sastro Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini, seorang jurnalis kenamaan dunia Kak yang menguasai lebih dari 30 bahasa.
siapa lagi yang akan memunculkan bahasa-bahasa, gagasan-gagasan, ide-ide menggantikan B.J. Habibie gitu Kak. Kalau bukan kita para pemuda, terlebih lagi ya menurut saya dari Prodi Kerosan ini yang harus mengaungkan itu Kak. Jadi jawabannya itu kita semua para pemuda. Jadi saya harap mentalnya teman-teman lebih digenjot lagi untuk menyampaikan hal tersebut. Dari hal kecil pun kita bisa membangun bangsa itu Kak. Mungkin itu dari saya Kak untuk pesan kepada teman-teman. Oke, super sekali ya dari Kak Rifki Hidayat, seorang duta remaja berbakat tahun 2022, seorang perintis usaha muda, dan sebagai mahasiswa aktif di program studi kewirausahaan FEB UNM. Nah, mungkin kita ngobrolnya ya sayang sekali ya, cuman sampai di sini ya Kak Rifki ya. Buat teman-teman para wira, saya mau ngucapin lagi buat kalian, jangan lupa dan jangan sampai kelewatan kalau kita itu udah buka jalur mandiri sampai tanggal 8 Juli ini. Buat info lebih lanjut kalian boleh start banget di akun Instagram Prodi Kewirausahaan FEB UNM. Nah, sayangnya podcast kita udah sampai sini. Tadi kita udah bincang-bincang super banget dengan Kak Rifki Hidayat. Saya sebagai host podcast IBS, Nabil Hamdini, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.